Apakah kamu pernah beli saham US atau ETF Amerika lewat aplikasi? Lalu kamu merasa tenang karena berpikirnya investasinya terjangkau dan asetnya benar-benar kamu miliki? Belum tentu. Karena di balik tren investasi saham US, banyak investor ternyata membeli CFD-nya, bukan sahamnya secara langsung. Lalu apa bedanya? Seberapa besar risikonya? Dan yang paling penting nih, apakah uang kamu tetap aman jika terjadi sesuatu pada platform tempat kamu investasi? Tonton video ini sampai selesai karena risiko terbesarnya mungkin belum kamu sadari. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Belakangan ini investasi saham dan ETF Amerika itu makin mudah diakses. Tinggal buka aplikasi ya kayak mungkin GoTrade, Peluang, atau mungkin Nanovest. Beberapa kali klik, kamu udah bisa beli saham Apple, Tesla, atau mungkin indeks S&P 500 ya, SPY atau VOO. Tapi pertanyaannya sebentar ya. Apakah yang kamu beli itu benar-benar saham Amerika? Atau jangan-jangan yang kamu beli sebenarnya adalah CFD, saham Amerika? Banyak orang baru sadar nih, apa itu Vin? Setelah baca detail produknya. Dan masalahnya perbedaan itu bukan sekedar istilah teknis. Perbedaan ini menentukan siapa yang akan pegang asetnya, bagaimana risiko bekerjanya, dan seberapa aman uang kamu jika terjadi sesuatu pada platform tempat kamu invest. Kalau kamu pernah atau sedang berencana investasi saham Amerika, video ini wajib kamu tonton sampai selesai. Karena risiko terbesarnya mungkin belum kamu sadari. Dan di video ini kita akan membahas 3 hal penting. 1, apa perbedaan sebenarnya antara CFD dan saham aslinya? Dan yang kedua, risiko yang perlu kamu pahami sebelum membeli saham atau ETF Amerika dengan skema CFD. Dan yang ketiga, bagaimana cara beli saham luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko kamu. Supaya kamu tidak salah paham dan bisa ngambil keputusan investasi yang lebih tepat, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apa bedanya CFD saham Amerika dengan saham Amerikanya sendiri? Yuk kita bahas. Banyak investor Indonesia membeli saham Amerika. Tapi ketika saya tanya, kalau hari ini saya beli Apple 100.000 lewat aplikasi, ya, menurut kamu nih ya, apakah saya benar-benar punya saham Apple-nya? Atau sebenarnya saya cuma punya kontrak yang mengikuti harga Apple? Nah, sebagian besar nggak bisa tuh jawab. Kelihatannya sama aja. Mereka hanya tahu satu hal, harga naik ya untung, harga turun ya rugi. Udah gitu doang. Sebenarnya, kamu tidak membeli saham Apple. Karena apa? Satu lembar itu harganya hampir 300 US dollar. Nah, kalau kamu beli cuma 100.000 saham Apple, itu bisa jadi kamu cuma beli saham fraksionalnya atau mungkin CFD saham Apple. Nah, lalu apa itu CFD? CFD itu gini, CFD itu singkatan dari Contract for Different Uses. Namanya kelihatan rumit sih, tapi konsepnya itu sederhana. Sederhana banget. Nih, simpelnya, kamu tuh tidak harus memiliki asetnya. Kamu cukup punya kontrak yang nilainya mengikuti aset tersebut. Oke, aset tuh maksudnya gimana? Macam-macam. Bisa komoditi. Contohnya, ada loh CFD emas. Ada ETF, contohnya CFD ETF S&P 500. CFD-nya SPY. Atau juga langsung saham US-nya, seperti CFD-nya Apple, CFD-nya Google, itu ada semua. Kalau harga asetnya naik, nilai kontraknya naik. Kalau harga asetnya turun, nilai kontraknya juga ikut turun. Nah, karena itu dari sisi investor retail, CFD saham Amerika itu kelihatannya seringnya itu kelihatan sama dengan saham Amerika. Nah, disinilah mungkin kamu mulai bingung karena hasil akhirnya ya kelihatan mirip kan. Padahal struktur di belakangnya itu berbeda banget. Waktu pertama kali beli saham Amerika, kamu sadar nggak kalau ada perbedaan antara saham asli dan CFD? Kalau kamu beli saham Apple, APL, satu lembar, artinya apa? Kamu memiliki perusahaan Apple. Itu namanya kamu sebagai pemegang saham minoritas atau bahasa Inggrisnya minority shareholder. Kamu berhak loh menerima dividen dan kamu punya hak voting. Kalau kamu beli CFD saham Apple, ya mungkin kamu keluar uang Rp100.000 gitu. Itu artinya kamu dapat kurang dari satu lembar saham. Artinya apa? Kamu bisa jadi cuma punya kontrak yang harganya mirip dengan saham Apple. Ya, kamu berhak mendapatkan dividen, kenaikan harga masih dapat, tapi kamu nggak punya hak untuk voting. Perhatikan ya, dari sisi investasi, ya kelihatannya sama. Apple-nya naik, ya dua-duanya untung gitu. Apple-nya turun, dua-duanya rugi. Jadi perbedaannya bukan lihat grafiknya yang kita lihat. Perbedaannya adalah pada struktur produk yang berada di belakang layar. Kalau sejauh ini kamu suka dengan videonya, bisa bantu kamu buka perspektif baru, bantu kasih klik tombol like-nya dulu dong. Oke, terima kasih ya. Bagaimana struktur yang digunakan di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia ini, mekanisme yang paling sering digunakan adalah PALN.
penyaluran amanat luar negeri. Secara sederhana, investor Indonesia itu melakukan transaksi melalui perusahaan yang berizin di Indonesia. Ya kemudian transaksi tersebut diteruskan ke mitra yang ada di luar negeri. Saya tahu nih, gambar ini kelihatan rumit ya, tapi justru saya ingin menunjukkan bahwa ini bukan gambar buatan saya. Ini adalah contoh bagaimana transaksi lintas negara memang melibatkan banyak pihak. Ada perusahaan Indonesia, ada broker luar negeri, ada bursa, ada lembaga clearing, ada berbagai pihak lain yang terlibat di belakang layar. Yang ingin saya tunjukkan itu bukan detail teknisnya, tapi satu hal sederhana. Ketika kita beli saham Amerika dari Indonesia, ternyata prosesnya nggak sesederhana kamu tekan tombol buy atau sell. Jadi, ketika kamu beli saham Amerika melalui aplikasi, ada banyak pihak yang terlibat. Ya, investor, perusahaan Indonesia, dan broker atau sekuritas di luar negeri. Pertanyaan berikutnya, apakah struktur ini legal? Jawabannya, sepanjang perusahaan tersebut punya izin dan menjalankan kegiatan sesuai dengan regulator yang berlaku, maka produknya dapat dipasarkan secara legal di Indonesia. Video ini bukan sedang membahas legal atau ilegal, juga bukan sedang mengatakan bahwa produk ini bermasalah. Enggak, saya justru ingin mengangkat pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dipikirkan setiap investor. Beberapa platform itu menjelaskan bahwa kontrak CFD yang dibeli investor didukung atau di-back gitu ya oleh saham yang setara di broker luar negeri. Menurut pemahaman saya, artinya secara konsep, jika saya membeli CFD atau kontrak yang merepresentasikan satu saham Apple, maka broker luar negeri akan beli saham Apple yang bersesuaian. Betul ya? Dan kalau memang demikian, menurut saya itu kabar baik. Nah, pertanyaannya, siapa yang memverifikasi hal tersebut? Ya, saya berharapnya bukan pihak yang menjual produknya dong, juga bukan pihak yang mendapat keuntungan dari produknya. Tapi saya ekspektasinya ada pihak independen yang memang mereka bisa datang, bisa lihat, bisa audit, dan mereka juga bisa mengatakan, yes benar Vin, saham yang diklaim itu memang benar-benar ada. Intinya beneran ada nggak sahamnya gitu. Karena dalam dunia investasi, kepercayaan itu penting. Tapi verifikasi itu menurutku lebih penting lagi. Jujur aja, saya sudah cari informasinya melalui website, tanya dengan beberapa pelaku, dan saya belum menemukan jawaban yang benar-benar memuaskan. Mungkin informasinya sudah ada, dan mungkin juga saya belum baca semua sumber yang tepat gitu. Bisa jadi saya juga belum menemukannya. Nah, karena itu saya belum bisa menyimpulkan apapun. Saya hanya mengatakan bahwa sampai hari ini saya masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab. Dan kalau ada teman-teman yang sudah bekerja atau sedang bekerja di industri ini, regulator, broker, kustodian, atau memahami struktur ini lebih dalam, saya justru ingin belajar. Ya, silahkan DM aja. Saya ingin banyak diskusi. Semakin saya mempelajari produk CFD ini, saya mulai mengerti nih, oh kenapa banyak trader profesional di dunia itu suka dengan CFD. Karena ada leverage, karena bisa short sell, karena fleksibel untuk trading. Tapi justru karena alasan yang sama, saya semakin bertanya-tanya, apakah kendaraan yang dirancang untuk trading ini cocok untuk digunakan investasi jangka panjang? Itu yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Tadi kita udah bahas ya, bahwa CFD dan saham itu tidak sama. Oke, strukturnya beda, risikonya beda. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang menarik. Kalau memang CFD lebih kompleks, kenapa produk ini masih digunakan sampai sekarang? Bahkan digunakan oleh jutaan trader di seluruh dunia. Kamu cek di Singapura, Hong Kong, dan lain sebagainya, mereka pakai. Apakah semua orang itu salah? Oh enggak dong, nggak salah. Justru setelah saya pelajari lebih dalam, saya mulai ngerti kenapa banyak trader profesional suka CFD. Dan menurut saya, sebelum bahas risikonya, kita jujur harus bahas kelebihannya terlebih dahulu. Karena setiap produk keuangan pasti ada alasan kenapa produk itu diciptakan. Sekarang coba bayangkan, kamu seorang trader, bukan investor ya, trader. Kamu melihat Apple naik turun setiap hari. Kadang naik 3%, kadang turun 2%. Kamu nggak kepikiran nih, niat untuk nyimpan saham itu dalam 10 tahun, 20 tahun. Nggak. Kamu hanya ingin memanfaatkan pergerakan harga. Nah, untuk kebutuhan seperti itu, menurut saya nih, CFD sangat-sangat menarik. Karena trader nggak terlalu peduli apakah dia memiliki saham Apple untuk puluhan tahun. Nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah hari ini Apple naik atau turun. Udah. Dan di situ, CFD kerja dengan sangat-sangat baik. Jadi menurut saya, nggak adil kalau kita mengatakan CFD adalah produk yang jelek, yang buruk. Karena untuk tujuan tertentu, CFD justru sangat-sangat efektif. Tapi, disinilah cerita mulai berubah. Karena kebutuhan trader dan kebutuhan investor itu berbeda. Seorang trader bertanya, besok harga naik atau turun? Oke, investor tanyanya beda. Apakah aset saya akan bertumbuh atau berada di mana 10 tahun lagi? Dan menurut saya, perbedaan cara berpikir inilah yang sering tidak disadari. Karena banyak investor jangka panjang menggunakan kendaraan yang sebenarnya dirancang untuk aktivitas trading. Gini, ibaratnya kamu tuh naik city car, tapi di jalan yang off-road. Ya bisa sih, tapi nggak match gitu loh. Kebayang nggak sih? Sekarang mari kita bahas sisi lainnya. Risiko CFD yang perlu kamu pahami. Sekarang, saya ingin fokus pada satu risiko yang menurut saya paling menarik. Bukan leverage, bukan
bukan volatilitas, bukan juga risiko harga saham turun. Karena menurut saya risiko-risiko itu sudah ya banyak dibahas orang lain lah ya. Yang menurut saya yang paling menarik adalah risiko strukturnya. Saya kasih contoh, misal Apple turun 20%. Nggak ada yang aneh, itu risiko pasar, normal aja. Ya investor memang harus siap menghadapi penurunan harga tersebut. Tapi bagaimana kalau yang bermasalah bukan Apple-nya? Bagaimana kalau yang bermasalah adalah salah satu pihak dalam rantai transaksi antara platformnya, broker mitranya, atau pihak lain yang terlibat di belakang layar. Nah, di sini kamu baru mulai mikir kan, apa yang terjadi dengan kontrak yang saya miliki? Bagaimana proses perlindungannya? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Simpelnya gini, bayangkan kamu punya apartemen yang kamu sewain. Kalau selama penyewanya baik-baik aja, semua aman, nggak ada masalah. Tapi pertanyaan sebenarnya baru muncul ketika ada masalah. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana proses penyelesaiannya? Siapa yang melindungi hak pemilik? Saya tidak mengatakan hal ini akan terjadi. Nggak. Saya juga tidak mengatakan bahwa platform tertentu bermasalah. Sama sekali nggak. Saya hanya mengatakan bahwa risiko tersebut memang ada secara teorinya. Karena semakin banyak pihak yang terlibat dalam sebuah struktur, semakin juga banyak yang titik-titik yang perlu kamu pahami. Saya tidak sedang mengatakan struktur ini buruk. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa struktur ini lebih kompleks dibanding kamu beli saham secara langsung melalui broker yang memberikan kepemilikan saham atas nama kamu sebagai investor. Dan semakin kompleks sebuah struktur, semakin penting buat kamu sebagai investor untuk paham siapa yang pegang apa, siapa yang bertanggung jawab atas apa, siapa yang melakukan pengawasan terhadap apa, siapa nih? Karena seringkali investor terlalu fokus pada satu hal, return. Padahal ada satu pertanyaan yang nggak kalah penting. Bagaimana kalau semuanya berjalan tidak sesuai dengan rencana kita? Dalam investasi, risiko terbesar seringkali bukan risiko yang kita lihat, tapi risiko yang tidak pernah kita tanyakan sejak awal. Nah, saya penasaran. Menurut kamu nih, setelah paham cara kerja CFD ini, apakah kamu lebih nyaman menggunakan CFD untuk investasi jangka panjang? Atau menurut kamu memang benar ini justru lebih cocok untuk trading jangka pendek? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena di bagian berikutnya, saya akan bahas cara beli saham US. Setelah memahami cara kerjanya, setelah membahas kelebihan dan risikonya, sekarang saya ingin memberikan pandangan pribadi saya. Dan mungkin pendapat saya tidak akan disukai semua orang. It's okay, nggak apa-apa. Karena tujuan video ini bukan membuat semua orang setuju dengan saya. Tujuan video ini adalah bantu kamu ambil keputusan yang lebih kamu sadari. Saya mulai dari hal yang paling sederhana. Kalau tujuan saya adalah trading, cari peluang jangka pendek, manfaatkan pergerakan harga, atau bahkan mendapatkan keuntungan ketika pasar turun, maka saya bisa memahami kenapa CFD menjadi pilihan yang menarik. Oke? Ya karena fiturnya memang dibuat untuk itu. Ada leverage, ada short sale, eksekusinya cepat, modalnya juga relatif lebih ringan. Nah, kalau saya seorang trader aktif, saya mengerti kenapa banyak orang menggunakan CFD. Tapi kalau tujuan saya berbeda, kalau tujuan saya adalah investasi jangka panjang, membeli aset, menyimpannya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, saya mulai bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan CFD? Karena kadang-kadang masalah terbesar investor bukan tidak punya akses. Masalah terbesar investor adalah terlalu banyak pilihannya. Saya kasih contoh sederhana. Selama beberapa tahun terakhir, saya membantu banyak orang menyusun perencanaan keuangan. Dan menariknya, mayoritas investor Indonesia itu sebenarnya belum tentu membutuhkan saham Amerika sebagai prioritas pertamanya mereka. Saya ulanginya, belum tentu. Karena sebelum berpikir beli saham Apple, sebelum berpikir beli saham Nvidia, sebelum berpikir membeli ETF Amerika, seringkali masih ada banyak pekerjaan rumah yang jauh lebih penting. Dana daruratnya belum ada, proteksi keluarganya juga belum beres, investasi rutin juga belum konsisten, portofolio Indonesia aja belum terbentuk, tapi udah sibuk mikirin saham Amerika. Padahal belum tentu loh, itu masalah yang paling mendesak pada saat ini. Satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai kita sibuk cari peluang investasi di New York, padahal fondasi keuangan di rumah sendiri itu belum selesai. Dan ini yang jarang dibicarain, karena saham-saham Amerika terdengarnya keren, terdengar global, terdengar canggih. Tapi investasi yang baik itu bukan soal yang terlihat keren dong. Investasi yang baik itu investasi yang memang sesuai kebutuhan kamu. Nah perhatikan, saham Amerika berada di langkah terakhir, bukan di langkah pertama. Artinya, sebelum pilih instrumennya, kita harus tahu nih, kemampuan kita sekarang itu seperti apa? Seberapa besar? Tujuan kita bagaimana? Dan kebutuhan kita seperti apa? Nah kalau memang setelah dianalisis kamu membutuhkan exposure ke luar negeri, ya nggak apa-apa, it's okay. Dan menurut saya juga ada banyak alternatif yang bisa kamu pertimbangkan. Salah satunya bisa beli lewat reksadana yang memiliki exposure saham global atau saham Amerika. Contoh ya, ada BNP Paribas Titan, atau mungkin juga reksadana global lainnya yang memberikan akses ke pasar internasional, termasuk ke Tiongkok. Nah,
Dengan cara ini, investor tetap bisa mendapatkan exposure luar negeri tanpa harus beli saham satu persatu. Lalu bagaimana kalau ingin beli saham luar negeri secara langsung? Kalau memang kamu ada kebutuhan dan dananya sudah ada ya, karena butuh uang lumayan gede. Saya biasanya sarankan kamu buka akun investasi di pusat-pusat investasi regional atau hub-nya. Contoh, kamu buka di Singapura atau kamu buka di Hong Kong karena itu mereka hub. Di sana tersedia berbagai pilihan broker dan infrastruktur investasi internasional yang memang sudah berkembang cukup lama. Tapi sekali lagi, jangan kebalik. Jangan mulai dari produk, mulai aja dulu dari kebutuhan kamu. Karena tidak semua orang membutuhkan saham Amerika. Dan tidak semua orang yang membutuhkan saham Amerika harus pakai CFD. Dalam investasi, yang paling penting itu bukan seberapa jauh kita berinvestasi ya. Tapi apakah investasi tersebut membawa kita lebih dekat ke tujuan keuangan kita. Kalau setelah nonton video ini kamu merasa masih bingung, ini sebenarnya butuh saham Amerika nggak ya saya tuh? Misal butuh berapa porsinya? Atau mungkin instrumen apa yang paling sesuai dengan kondisi keuangan kamu saat ini? Gini, kamu boleh ngobrol terlebih dahulu dengan tim adminnya kami, Finansialku. Ini ada link WhatsApp-nya, dan informasinya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Jadi, kamu nggak perlu langsung memutuskan. Kamu nggak perlu langsung jadi klien. Kamu bisa tanya-tanya dulu, ya, apakah layanan tersebut memang sesuai dengan kebutuhan kamu. Karena menurut saya, keputusan investasi yang baik itu bukan keputusan yang paling cepat, tapi keputusan yang paling sesuai dengan tujuan keuangan kamu. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.